Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang baik ini Allah berkenan kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian sejenak kita duduk di majelis ilmu seraya menunggu datangnya sholat isya. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan keutamaan duduk menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wal malaikatu yastaghfiruna lahum man qadara as-salat, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Dan malaikat itu memintakan ampunan kepada mereka-mereka yang menunggu datangnya waktu salat dari suatu salat pada salat yang lain. Allahumma ighfir lahum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Jadi ketika seorang itu duduk di masjid menunggu datangnya waktu salat, selama mereka tidak berhadapan, itu didoakan oleh malaikat. Subhanallah. Duduk saja, tidak ngapa-ngapain, itu didoakan oleh malaikat. Apalagi duduk sambil belajar, jelas keutamaannya luar biasa. Jadi Allah itu sangat rahmat sekali kepada hamba-hambanya. Selalu saja ada rahmat Allah datang ketika hamba-hambanya itu berupaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Di antara hal yang paling penting, para hadirin azani Allah wa iyyakum, patut kita pelajari adalah al-adab, masalah akhlak dan masalah adab. Bahkan ini menjadi masalah yang krusial, masalah yang sangat mendasar. Bahkan mungkin ini menjadi akar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang timbul di negeri kita ini. Oleh karena itu, Islam bukanlah agama yang tidak menyerukan akhlak kepada umatnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Saya ini hanyalah diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Islam sangat mendorong umatnya memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau merupakan orang yang memiliki perangai yang sangat baik. Maka para ulama mendorong atau menyerukan umat ini untuk memiliki akhlak yang baik. Di antaranya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari
memberikan judul Al-Adabu Al-Mufrad. Al-Adabu Al-Mufrad adalah kumpulan hadis-hadis tentang etika-etika yang jika kita membacanya, subhanallah, ternyata Islam ini sangat kaya sekali dengan akhlak, mengajarkan akhlak yang sangat mulia sekali. Begitu. Di antara etika yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, di antara bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah bab al-wusat ilal jar atau babul wusat bil jar. Ini saya pesanannya panitia. Dimulai dari bab ini. Bapak-bapak bisa mendownload bukunya langsung di aplikasi. Bukan aplikasi, di Google banyak terjemah kitab Adabul Mufrad. Itu sudah diterjemahkan. Bahkan free sudah itu sudah banyak tersebar. Yaitu bab tentang wasiat kepada tetangga. Kita akan membuka kajian adab ini dari bab wasiat terhadap tetangga, dan bab ini memuat banyak hadis. Tetapi karena pertemuan sangat singkat sekali, saya akan membacakan hadis-hadisnya. Kemudian kita akan ambil petikan hikmah dari hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarris." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, Jibril terus-menerus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan dijadikan sebagai ahli waris. Kalau sudah terus-menerus tiap Jibril datang, tetangga gitu, baik terhadap tetangga. Setiap datang Jibril selalu mewasiatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Setiap datang, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai saya mengira kayaknya tetangga kalau nanti ada seorang meninggal, tetangga termasuk orang yang mendapatkan hak waris. Saking seringnya Jibril alaihissalam mewasiatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Artinya, kalau Jibril yang mewasiatkan, nggak ujuk-ujuk Jibril ngasih wasiat tanpa ada perintah, betul? Berarti ada perintah dari atasan lah, bahasa kitanya gitu. Ya, ada perintah dari yang memerintahkan Jibril untuk mewasiatkan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril hanya menyampaikan pesan, sifatnya menyampaikan pesan. Perintahnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari hadis ini dapat kita ambil bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah secara vertikal, tetapi Islam juga mengatur manusia secara horizontal. Berbuat baik kepada tetangga ini bukan sekedar etika sosial, tetapi ini adalah ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya atau kepada manusia. Jadi ini bukan hanya tentang permasalahan etis berbuat baik ini, tetapi ini adalah permasalahan ibadah, karena perintahnya adalah dari Allah Subhanahu
dengan lugas mengatakan bahwa hak-hak sosial itu tidak kalah pentingnya dengan ritual ibadah. Makanya dalam Al-Quran senantiasa Allah sandingkan wa aqimus shalah wa atuz zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikanlah salat, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Hadis ini pun dengan tegas mengatakan bahwa penghambaan sejati itu tidak hanya sekedar terlihat pada ritual ibadah, tetapi juga bagaimana seseorang memperlakukan lingkungan sekitarnya, memperlakukan orang yang hidup di sekitarnya. Ya, ini penting sekali untuk kita jadikan renungan bahwa Islam itu sangat memahami kebutuhan dasar manusia. Di antara kebutuhan dasar manusia adalah dukungan sosial. Manusia itu makhluk sosial. Ya. Dia butuh dukungan sosial. Dia butuh keamanan secara emosional di lingkungannya. Nah, interaksi dengan tetangga ini jadi kunci, menjadi kunci pembentukan lingkungan yang sehat. Ini pada interaksi dengan tetangga. Artinya, jika hubungan dengan tetangga baik, maka dia atau kebutuhan sosialnya akan terpenuhi. Ya, yaitu dia merasa aman, dia merasa diterima, dan dia merasa tidak kesepian. Bayangkan kalau kita hidup menjadi public enemy, satu RT musuhin kita. Misalkan gara-gara punya perilaku utang gak pernah dibayar-bayar. Misalkan itu gak enak sekali kalau hidup di lingkungan di mana semuanya kalau lihat muka kita asam semua mukanya gitu. Ya, lihat dengan penuh sinis, lihat itu nggak enak, Pak. Dan ada hak sosial kita yang terampas di situ. Karena kita hidup ini tidak hanya sekedar berhubungan dengan Tuhan, tapi juga kita menjalin hubungan dengan sesama kita dengan baik. Makanya Rasulullah SAW ya, menyampaikan hadis ini itu bukan sekedar kita harus berbuat baik kepada tetangga. Tidak, agar kita mendapatkan keamanan emosional. Berbuat baik bukan tentang ini efek, Pak. Ini efek sosialnya. Saya berbicara tentang efek sosial. Tadi kita berbicara bagaimana ini ibadah, tapi ini ada efek sosial yang luar biasa sekali. Begitu. Maka jika wasiat ini diterapkan oleh kita, itu luar biasa sekali, akan terjadi hubungan yang sangat baik, akan membuat lingkungan hidup di mana kita hidup di situ itu akan baik. Nggak bisa kita bayangkan kita punya tetangga di depan rumah itu jadi apa sih, punya musuh, tapi tetangga kita itu nggak bisa. Itu gimana bisa itu? Banyak orang yang akhirnya memutuskan pindah hanya karena dia tidak nyaman dengan tetangganya, karena memang kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi, Pak. Orang butuh pengakuan secara sosial, gitu. Iya. Hadis berikutnya dari Abi Syuraih Al-Razzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ya, ini menunjukkan
menunjukkan hadis ini dalam konteks kita babnya tentang tetangga, bagaimana berbuat baik dengan tetangga itu merupakan bagian dari iman. Luar biasa sekali. Sampai-sampai di sini beliau mengulangi 3 kali secara tidak langsung. Ada satu statement dari hadis ini bahwa perilaku sosial yang dilakukan oleh manusia itu adalah cerminan keimanan. Jadi orang beriman, kalau dia benar imannya, lihat bagaimana perilaku sosialnya, gitu. Lihat bagaimana dia dengan lingkungannya, lihat bagaimana dia dengan tetangganya, lihat bagaimana dia dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Itu. Sampai-sampai di sini, ya, Rasul menyebut 2 pihak. Yang pertama adalah tetangga, yang kedua adalah tamu. Dan di akhir kalimat beliau menyebut faliyadul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik atau diam. Maksudnya adalah jangan sampai ucapan itu menyakiti orang lain. Lebih baik diam daripada ketika kau mengucapkan kata-kata itu menyakiti orang lain. Berapa banyak ya terjadi perpecahan hanya karena lisan. Begitu. Iya. Di sini, di hadis ini, ya, Rasul menyebutkan 3 elemen atau 3 kunci hubungan sosial yang sehat dan produktif dari hadis ini. Yang pertama adalah ihsanu ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Tadi kita sebutkan, ini kan kunci hubungan sosial yang baik, jelas berbuat baik kepada tetangga. Itu sangat jelas sekali. Tadi kita sebutkan bahwa lingkungan sosial yang mensupport kita itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Ini berbagai macam penelitian itu punya kesimpulan bahwa kesehatan mental salah satunya adalah didukung oleh lingkungan sosial yang support. Jadi memang upayakan jangan ada masalah dengan tetangga, karena itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau ada masalah dengan tetangga, kita buka pintu, dia buka pintu, kita balik lagi. Berbarengan buka pintu, balik lagi, dia juga balik lagi. Itu kan nggak enak. Itu pengaruh terhadap kesehatan. Kadang-kadang gara-gara kayak gitu jadi sakit kitanya. Subhanallah, nggak pada mau ngalah. Tidak pada mau ngalah. Begitu itu akan mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Ya. Berarti kebaikan terhadap tetangga jelas akan memberikan kesehatan mental dan emosional kepada seseorang. Itu sudah otomatis. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, itu akan memberikan aura yang sangat positif pada tubuh kita, dan efeknya itu akan memberikan kesehatan fisik. Kesehatan fisik. Gitu. Jadi yang sakit-sakit coba dicek hubungannya dengan tetangga gitu. Ini penelitian saja Pak, tapi memang berdasarkan hadis ini luar biasa sekali. Berdasarkan hadis ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena kebaikan tetangga disebut di sini menumbuhkan rasa aman, mengurangi stres, dan membentuk solidaritas komunitas. Ini kebaikan terhadap tetangga. Masya Allah. Ya, jadi ya penting sekali bagi kita untuk menumbuhkan ya kepekaan ini Pak. Ya berbuat baik kepada tetangga itu tidak mesti menunggu tetangga harus miskin tuh. Dia masuk kaya mobilnya banyak, ngapain saya ngasih enggak mesti Pak, gitu Pak. Kadang-kadang kita ya mungkin yang hidup di komplek-komplek ya ngapain ngasih sih ya, mobilnya aja tidak, itu bukan tentang kita mau miskin dia gitu, enggak. Ya enggak
kan ya, subhanallah orang yang rezeki banyak gitu kan. Ya sekedar berbuat baik tidak mesti apa ya nganggap kepada fakir fuqara tidak. Ya mungkin dengan banyaknya kita minimal ya tersenyum lah gitu. Kalau kita nggak bisa ngasih ya senyum gitu, atau kita menyapa begitu ya, atau kita kasih makanan kue sekedar bahasa orang Sunda kadele gitu. Kadele itu tanda sayang, itu tanda kita care terhadap tetangga. Itu luar biasa Pak. Akan subhanallah akan menghilangkan hampir 100% terhadap hadiah itu rasa kebencian tetangga kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, tahadu kata beliau, saling berbagi hadiahlah sehingga engkau akan saling mencintai. Itu dipraktekkan Pak. Subhanallah. Sayangnya di Indonesia ini yang mempraktekkan itu adalah para koruptor. Sayang gitu Pak. Ini kan harusnya dipraktekkan ke tetangga. Nah kalau ketika ditanya apa KPK, kamu kenapa ngasih ini hadiah gitu. Jadi luar biasa dipraktekkan, benar juga itu. Akhirnya dilancarkan urusannya kan, ngasih lancar. KUHP kan Indonesia ini yang berlaku di negeri kita kan KUHP, kasih uang habis perkaraannya begitu ya. Subhanallah, memang berbuat baik pada orang itu luar biasa menurunkan tensi. Makanya kalau kita lagi ada yang benci sama kita sementara kita ingin damai dengan dia, maka coba sekali-kali kita kasih hadiah. Itu yang tadinya benci, gitu. Itu sudah sifat manusia seperti itu. Ya. Kemudian ikramul dhaif, memuliakan tamu. Ini juga sama. Ini juga sebagai unsur yang bisa menghidupkan menyehatkan kesehatan mental kita. Dan yang terakhir adalah qaul khair atau as-samt. Itu berkata baik atau diam. Ya, ini dalam ilmu psikologis itu prinsip higienitas psikologis dalam komunikasi. Itu prinsipnya seperti itu ya. Kenapa? Karena kata-kata negatif dan toksik itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas emosional. Saya sebelum kesini saya dengar satu storytelling itu ada orang yang melakukan aksi pembunuhan gara-gara sakit hati di kata-katain. Sesimpel itu, mengerikan. Jadi memang diupayakan ketika kita mengeluarkan kata-kata kita harus mikir dulu, ini orang sakit hati nggak dengan kata-katanya. Kadang ada orang yang penyakitnya ketika sakit hati dia ingin menyelesaikan, dia ingin menuntaskan dendamnya dengan hal-hal yang mengerikan. Banyak sekali kasus-kasus pembunuhan gara-gara ucapan. Iya, gara-gara ucapan begitu. Oleh karena itu penting kata Rasul berkata baik atau diam. Kenapa? Kalau yang dikeluarkan oleh lisan kita ini perkara yang bukan baik dan didengar oleh orang yang mungkin tidak rela dengan ucapannya, itu luar biasa efek. Makanya kita harus berhati-hati. Hadis berikutnya Rasul dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina. Qalu haramun haramahu Allah wa rasuluhu. Faqala la ayyazni ar-rajul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada seseorang yang berbuat zina, waliyazbillah, bi ashri nisbatin, dengan 10 perempuan, aisau alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi, itu lebih ringan dosanya dibandingkan dengan orang yang berzina dengan istri tetangganya. Ini luar biasa ya. Ini la ayyasriqa, kata Rasulullah, seandainya orang yang nyolong atau yang mencuri min asyrati ahli abyad, dari 10 orang
agama ini tidak hanya menilai dosa itu berdasarkan jenis dan perbuatannya, tetapi berdasarkan objeknya siapa yang menjadi korban, ya, dan kondisi sosial yang melakukannya siapa gitu. Ini kan keterlaluan, Pak. Tetangga sendiri dihabisin gitu. Begitu. Ini jelas dosanya jauh lebih. Berzina itu haram. Tetapi jika dilakukan dengan istri tetangga, keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya haramnya itu berlipat-lipat gitu. Ya. Kenapa? Karena dia mencampur kejahatan moral, zina kan kejahatan moral, dengan pengkhianatan sosial. Dicampur. Tetangga yang harusnya berbuat baik gitu kan, ihsan irja, ya, harus ada hubungan yang baik, ini disikat, Pak. Istrinya disikat. Ada nggak terjadi seperti ini? Nah, banyak aja. Ini Pak, tes keagamaan itu kalau ada tesnya berarti ada kejadiannya gitu. Udah itu simpel gitu. Makanya dalam Al-Quran atau hadis itu tidak ada larangan jangan kalian terbang di udara. Nggak ada orang yang terbang di udara. Jangan kalian makan paku. Nggak ada orang yang makan paku. Nggak ada. Tetapi kalau jangan kalian berzina, ada nggak yang berzina? Ada. Teks ini jangan kalian berzina dan dosanya kalau dilakukan terhadap istri tetangga itu lebih parah lagi. Berarti ada yang seperti ini ada. Begitu. Iya. Oleh karena itu, ya, mengapa di sini Rasulullah SAW melipat atau agama ini melipat gandakan dosa, ya, perilaku yang seperti itu? Karena subhanallah dia sudah merusak hubungan sosial yang selama ini dibangun, dan itu tidak, Allah sangat benci sekali. Orang kalau bermusuhan itu sangat benci. Tuhan itu sangat tidak senang adanya apa? Rasa kebencian timbul pada orang kepada orang lain, itu sangat tidak senang. Makanya setan, iblis itu di struktur kepengurusannya itu punya berbagai macam kaki-kakinya. Di antara andalannya yang paling disayang adalah ketika anak buahnya itu berhasil memutus hubungan orang dengan orang lain. Itu paling disayang. Benar. Ketika datang lapor, dia telah melakukan judi, oh bagus. Lapor, dia sudah melakukan ini, oh hebat. Datang lagi, lapor, saya sudah memisahkan istri dengan suami. Ini yang paling saya senang, kata Iblis gitu, Pak. Ini yang paling saya senang. Begitu. Makanya hal-hal yang bersifat menimbulkan perpecahan biasanya Allah itu turun langsung. Jangan sampai berpecah. Contoh ayat-ayat waris itu detailnya bukan dalam hadis tetapi dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini sangat berpotensi menimbulkan perpecahan masalah warisan, Pak. Ada nggak seorang anak melaporkan ibunya sendiri ke pengadilan? Ada beritanya. Memenjarakan orang tuanya sendiri. Waliyahzubillah, saya sempat ini dapat beritanya. Masalah harta itu, makanya Allah turun langsung. Begitu. Jarang orang berantem gara-gara rebutan sapsokan. Mana ada gitu. Kenapa kamu berantem? Saya sapok sama nih. Berebut sama bapak ini. Nggak ada. Yang ada apa? Silakan Pak. Gitu kan gitu. Mau Pak silakan gitu. Padahal kata Rasulullah SAW, seandainya manusia tahu ma bisofil awal begitu ya, pahala azan dan pertama, la tahu huma walau habu atau pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan berebut gitu katanya gitu. Seandainya tahu gitu pahalanya gitu.
Iya. Hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima ahli. Ya Rasulullah, aku punya dua tetangga. Ya, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah atau siapakah yang paling berhak aku berikan hadiah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila aqrib ila aqrabihima min kibaran, kepada yang pintunya lebih dekat dari kamu. Jadi ini hadis luar biasa sekali, ya, bahwa yang berhak menerima hadiah di antara dua tetangga yang hidup dengan kita, ya, adalah tetangga yang hidup terdekat, yang pintunya itu lebih dekat dengan kita. Ya. Di sini beliau tidak memandang yang dekat dengan kita ini muslim atau kafir atau nggak punya agama atau apapun, tapi dia hidup dekat dengan kita, maka disinilah kita dia berhak untuk mendapatkan kebaikan kita yang paling berhak. Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail itu tentang fa amma man aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan wattaqa dan dia bertakwa dan dia membenarkan hari akhirat, balasan akhirat, Allah akan memudahkan dia dalam kebaikan. Ternyata kronologis ayat itu adalah disebutkan bahwa dulu ada di Madinah itu ada seorang yang kaya raya luar biasa, dia punya pohon kurma di depan rumahnya. Di sampingnya miskin luar biasa. Nah, pohon kurma itu batangnya itu mengarah ke rumahnya dia, depan rumahnya, sehingga kadang-kadang buah kurmanya jatuh. Begitu. Nah, ketika si orang kaya ini melihat kurmanya itu dimakanin sama anak-anaknya itu, anak-anak tetangganya, maka dia marah. Dia marah sampai diambilin lagi itu kurma. Ini gambaran orang yang medit di korek. Beneran, diambilin lagi kurmanya. Padahal dia bos kurma gitu, banyak pohon kurmanya. Dilaporkanlah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kasihkan saya pohon kurma ini. Kamu banyak pohon kurma, apa susahnya kau kasih pohon kurma ini kepada ini? Buahnya saja. Kata dia, ya Rasulullah, ini pohon yang paling saya cintai. Gitu. Waduh, pokoknya saya sangat suka pohon ini, nggak bisa. Gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang membeli pohon kurma ini untuk diberikan kepada si miskin ini, maka dia akan dapat surga. Maka datanglah seseorang yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah ini datang. Abu Dahdah pengusaha kurma juga. Ini sesama pengusaha ini. Datang kepada dia, wahai fulan, kamu mau jual berapa? Saya gantikan dengan sekian dinar. Mau? Enggak, ini pohon yang paling saya cintai. Saya juga punya uang. Anda enggak ngaruh. Gitu. Sudah saya gantikan dengan 10 pohon kurma. Enggak. Kau kenapa seperti itu? Kenapa kau susah sekali gitu? 10 pohon kurma punya saya bagus-bagus kurmanya. Enggak. Karena yang membeli ini dan dikasihkan ke sini akan dapat surga. Terlalu kecil bosku. Jadi dia tahu Nabi bilang seperti itu. Luar biasa. Ini yang terkejutnya hatinya gitu. Akhirnya kata Abu Dahdah, ya sudah, semua pohon kurma saya kau ambil untuk membeli 10 kurma ini. Oke, kata dia. Akhirnya dijual.
diangkat hal-hal seperti ini, karena siapa yang bisa pertama kali menolong kita? Logikanya kalau bukan tetangga kita, ngetok pintu kita kalau bukan tetangga kita. Saya sering tadi ketok itu, subhanallah, tetangga itu luar biasa. Ya. Ada kadang kita air mati lah kepada siapa? Tetangga. Kadang ketika banjir rumah kita nggak ada tingkat, air sudah seperti ini, kemana kita lari lah? Ke tetangga yang rumahnya tingkat, gitu. Subhanallah, penting sekali kita selalu berbuat baik kepada tetangga. Coba kalau tetangganya mantap sama kita, pas kita banjir, butuh bantuan, kadang-kadang tega, nggak mau membuka pintu. Itu ada yang seperti itu. Subhanallah. Iya. Kemudian dari hadis ya yang tadi disebutkan bahwa secara psikologis orang yang paling dekat secara fisik ya itu akan lebih mudah terlibat secara emosional. Betul tak? Ya. Yang paling dekat dengan kita kalau itu siapa? Istri kita, pasangan kita. Itu secara emosional dekat. Anak-anak kita, keluarga kita. Yang sering bertemu secara fisik, yang paling ketemu kita tetangga kita kan. Kadang kita dekat. Makanya berbuat baik kepada mereka itu luar biasa sekali. Ya. Nah, berbuat baik dengan mereka itu bukan berarti harus kita ngasih atau apa. Minimal kita nggak ganggu. Ya. Minimal kita tidak mengganggu ketenangan mereka, kenyamanan mereka. Kadang nyetel musik keras-keras, jedor. Masya Allah, tetangga terganggu. Ya. Minimal kita memberikan kenyamanan kepada mereka, walaupun kita mungkin jarang kasih. Begitu. Subhanallah. Ini luar biasa sekali sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, Anil Hasan annahu su'ila 'anil jar. Dari Hasan ibn Ali, beliau ditanya tentang tetangga. Tetangga itu apa sih? Gitu ya. Faqala arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi. Tetangga itu adalah 40 rumah di depannya, 40 rumah di belakang, 40 rumah di kanan, 40 rumah di kiri. Ini definisi tetangga. Berarti luas juga Pak. Satu RT lebih, ya, lebih dari satu RT. Ya, jadi tetangga itu ternyata bukan sekedar rumah yang berdempetan dengan kita, tetapi ini bisa meluas dalam radius yang lumayan. 40 rumah itu lumayan, radius yang cukup besar, itu masuk dalam kategori tetangga. Ya. Dan jelas ini menunjukkan kalau mereka itu adalah pihak-pihak yang berhak mendapatkan kebaikan kita sebelum yang lain. Ini adalah sesuai dengan wasiatnya Jibril alaihissalam. Iya. Dan udah Isya ya? Sudah Isya? Baik, saya kira berarti selesai ya? Sudah. Ya. Baik, demikian kajian kita terkait dengan wasiat terhadap tetangga. Mudah-mudahan ya Allah memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, karena selain ibadah, berbuat baik kepada tetangga pun itu akan memberikan kesehatan mental, kesehatan spiritual siapapun yang berbuat baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.